Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat kafah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini insya Allah dengan niatan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan kebaikan-kebaikan di setiap harinya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dihindarkan dari perbuatan-perbuatan tercela. Salam dan salawat semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semuanya sebagai umat Islam menantikan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Sahabat kafah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan isi kandungan dari surat At-Tin, salah satu surat di juz 30 yang insya Allah kita semuanya sudah menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi di 3 ayat pertama di surat At-Tin itu Allah bersumpah dengan 3 tempat istimewa. Yang pertama adalah tempat di mana adanya buah tin dan zaitun, yaitu di Baitul Maqdis, di mana di Baitul Maqdis itu merupakan tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, wa turi sinin, di Bukit Sinai atau Bukit Tursina, di mana di bukit tersebut Allah berbicara langsung kepada salah satu utusannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, wa hadzal baladil amin, yang dimaksud di sini tentunya adalah negeri Mekah, di mana Rasulullah Muhammad SAW diutus di negeri tersebut. Kemudian setelah bersumpah dengan 3 tempat istimewa itu, apa isi sumpahnya? Dilanjutkan di dalam ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, fi ahsani taqwim. Kemudian kami Allah mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan salah satu pendapat dari Ibnu Abbas, kemudian Ikrimah, ya, ketika menafsirkan ayat ketiga dan keempat, atau menafsirkan surat At-Tin secara umum. Memang di beberapa pendapat itu bahwa yang dimaksud dengan penciptaan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya itu manusia dilengkapi dengan fisik maupun akal, sehingga disebut sebagai makhluk yang sempurna. Tetapi ternyata menurut pendapat Ibnu Abbas kemudian Ikrimah, bahwa yang dimaksud fi ahsani taqwim itu ternyata adalah menggambarkan penciptaan manusia ketika dia mengalami masa muda. Jadi fi ahsani taqwim itu
yang dimaksud di situ adalah masa muda. Mengapa masa muda? Karena ternyata masa muda itu adalah masa keemasan, di mana fisik manusia masih sehat, masih kuat, akal dan pikirannya juga masih cerdas, masih bisa berpikir jauh, kemudian semangatnya juga masih menggebu-gebu, masih kuat, sehingga berpeluang besar untuk apa? Untuk menjalankan ketakwaan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengapa Ibnu Abbas kemudian menafsirkan bahwa fi ahsani taqwim itu di situ maksudnya adalah masa muda. Kemudian di ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya itu menurut Ibnu Abbas, menurut Ikrimah, itu yang dimaksudkan adalah dikembalikan ke masa tua. Di mana masa tua itu biasanya manusia sudah mengalami fisik yang lemah, serba terbatas geraknya. Pikirannya juga mungkin sudah tidak setajam ketika masa muda, sehingga berpotensi untuk tidak bisa menjalankan aktivitas ibadah, aktivitas kebaikan sesempurna ketika dia masih kuat saat masa muda. Inilah yang dimaksud dengan asfala safilin tadi. Nah, oleh karena itu, mari kami mengajak kepada sahabat kafah semua, bagi kita yang sudah memiliki anak keturunan, memiliki saudara, atau bahkan mungkin sebagai pendidik atau para guru memiliki murid, mari kita saling mengingatkan, pergunakan masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Optimalkan untuk benar-benar menjalankan aktivitas keseharian, diniatkan ibadah karena Allah. Maksimalkan potensi fisik yang kuat, akal yang sehat, semangat yang kuat untuk apa? Untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena ternyata ketika di ayat berikutnya dilanjutkan dengan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini yang dimaksud di sini illal ladzina amanu, ya. Tadi ketika masa tua itu dianggap sebagai tempat yang serendah-rendahnya tadi, itu ada pengecualian. Pengecualian bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang dimaksud di sini adalah orang yang beriman ketika masa muda, beramal soleh ketika masa muda, sehingga dia bisa memanfaatkan, ya, bisa mensyukuri nikmat Allah masa mudanya dengan banyak beribadah. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang kemudian dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali faedah ketika di masa tua. Mengapa? Nah, karena ternyata menurut salah satu ulama, Ibrahim An-Nakhai, mengatakan jika seorang mukmin berada di usia senja dan pada saat itu sangat sulit untuk beramal, maka dia akan dicatat sebagaimana dahulu saat dia muda dia pernah beramal. Nah, inilah kemudian yang dimaksudkan di dalam firman Allah tadi, ya, di lanjutan ayat surat At-Tin tadi, falahum ajrun ghairu mamnun. Yaitu apa? Bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi pahala ketika muda dia rajin beribadah, rajin beramal soleh itu, ketika saat tua dia sudah terbatas kemampuannya untuk beribadah, maka pahala ibadah, pahala amal soleh ketika saat dia muda itu akan terus mengalir sampai dia renta, sampai dia tua. Meskipun saat renta dan tua itu dia tidak bisa optimal menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, ternyata pahalanya terus mengalir.
falahum ajrun ghairu mamnun. Akan terus mengalir itu pahalanya itu. Nah, oleh karena itu maka Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari masa tua yang tidak bermanfaat. Sahabat kafah rahimakumullah, barangkali di antara sahabat kafah sudah menghafal doa yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Ada 4 hal yang kita berlindung kepada Allah dari keempatnya. Yang pertama adalah sifat al-kasal. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya Allah, ya, jauhkanlah aku, atau ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari rasa malas. Ya, dari rasa malas. Terkadang kita itu sebenarnya bisa, kita sebenarnya mampu untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut, tapi kita ini memiliki sifat malas. Kita mampu, kita bisa, tapi kita malas untuk menjalankannya. Nah, ini melalui doa ini kita memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Kemudian yang kedua, wa a'udzubika minal jubn. Ya, aku meminta perlindungan kepadamu dari lemahnya hati. Lemahnya hati untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, merasa takut untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita memohon perlindungan pada Allah supaya dijauhkan dari sifat tersebut. Kemudian yang ketiga, wa a'udzubika minal haram. Aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari usia tua yang sulit untuk beramal. Dari usia tua yang sulit untuk beramal, serba terbatas, sehingga kita mau beramal soleh itu merasa kesulitan. Kemudian yang terakhir, wa a'udzubika minal bukhl. Aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit. Sahabat kafah dimanapun Anda berada, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.